Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menerangkan tentang modul 3 dan 4 yang judulnya pembelajaran PKN di SD dari kelompok 2. Lidina Fazila, Elia Aksari, Muhammad Ainul Farazi, Lutfiah Ikvina Rahmatika Andini, dengan dosen pengampu Lukman Budiarto SPD MPD. Lanjut modul 3, yang mana modul 3 berisi tentang 1. Gambaran umum dan karakteristik pendidikan kewarganegaraan serta mata pelajaran IPS dan mata pelajaran lainnya di SD. 2. Karakteristik pendidikan kewarganegaraan dengan IPS. 3. Hubungan bidang studi pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya. Lanjut ke KB pertama, yaitu gambaran umum dan karakteristik pendidikan kewarganegaraan serta mata pelajaran IPS dan mata pelajaran lainnya di SD, yang mana di dalamnya tertera gambaran umum dan hakikat karakteristik pendidikan kewarganegaraan. Artinya, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memang mengalami perubahan nama dengan sangat cepat karena mata pelajaran tersebut sangat rentan terhadap ilmu politik. Namun, isi secara umum dan pendekatan serta sistem penyampaiannya kebanyakan tidak berubah. Lanjut, pada gambaran umum yang kedua adalah hakikat dan karakteristik pendidikan kewarganegaraan, di mana yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa, untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi UUD 1945 dari Pancasila. Kedua, karakteristik pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui civic intelligence, civic responsibility, civic participation. Bidang studi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum S1 PGSD memiliki fungsi dan tujuan 1. Sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, nilai dan moral Pancasila diperlukan dalam berkehidupan kebangsaan dan bernegara. Yang kedua, yaitu adanya pendidikan politik. Kewarganegaraan diharapkan dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan yang dikenal dengan melek politik. Poin yang ketiga yaitu sebagai pendidikan kewarganegaraan. Diharapkan agar mereka tahu tentang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Poin yang keempat yaitu sebagai pendidikan hukum dan kemasyarakatan, di mana dalam hal ini siswa diharapkan dapat menggunakannya dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dengan IPS. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan IPS. Karena sebelum menjadi bidang studi pendidikan kewarganegaraan yang menurut kurikulum tahun 1994 diberi nama bidang studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, di mana pendidikan kewarganegaraan di sini merupakan bagian dari bidang studi IPS. Dalam hal ini, saya akan memaparkan tentang konsep pembelajaran terpadu. Di antaranya yaitu yang pertama, berpusat pada anak atau biasa kita kenal dengan child-centered. Yang kedua, memberi pengalaman langsung kepada anak. Yang ketiga, pemisahan antara bidang studi tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, bersifat luas. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan anak. Pendidikan kewarganegaraan dan pembelajaran terpadu. Dalam hal ini, dilihat dari hakikat dan sifatnya, program pendidikan memang telah memiliki sifat-sifat keterpaduan. Pendidikan kewarganegaraan muatan utamanya adalah tentang nilai-nilai moral Pancasila.
Dan menurut kurikulum sekolah dasar, yaitu berkaitan tentang ilmu bumi, sejarah, dan juga civic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Askari ingin memaparkan tentang hubungan bidang studi pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya. Sebagaimana telah diutarakan bahwa bidang studi pendidikan kewarganegaraan selain memiliki hubungan dengan mata pelajaran IPS, bidang studi tersebut juga telah mengandung elemen-elemen untuk dipadukan dengan bidang studi-studi lainnya. Di sini ada model WebBed yang lebih kita kenal dengan jaring laba-laba. Ini adalah sebuah contoh penggunaan model jaring laba-laba pada pembelajaran kewarganegaraan. Konsep yang pertama, keindahan, di mana konsep ini berasal dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, konsep menyusun laporan pengamatan, di mana diangkat dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, konsep menghitung usia rata-rata penduduk, diambil dari mata pelajaran IPA. Yang keempat, membuat sulaman lanen pada alat rumah tangga, diambil dari mata pelajaran seni. Sedangkan yang kelima adalah penganekaragaman makanan, diambil dari mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, yang lebih kita kenal dengan PJOK. Yang terakhir adalah konsep keindahan dan kebersihan, diambil dari mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Demikianlah paparan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas tentang modul 4. Sama dengan modul 3, di modul 4 ini yang membahas tentang konsep serta prinsip kepribadian nasional, semangat kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara. Terdapat 3 pokok bahasan atau dikenal dengan kegiatan belajar atau KB. KB pertama membahas tentang konsep dan prinsip kepribadian nasional. KB kedua membahas tentang konsep dan prinsip semangat kebangsaan. Dan KB yang terakhir yaitu KB 3 membahas tentang konsep serta prinsip cinta tanah air dan bela negara. Yang pertama yaitu konsep dan prinsip kepribadian nasional. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu keanekaragaman bangsa Indonesia sebagai kepribadian nasional. Nah, di sini Indonesia yang merupakan bangsa yang majemuk. Bangsa yang majemuk ini dapat dilihat dari sudut pandang. Yang pertama, horizontal dan vertikal. Yang horizontal yaitu ini adanya perbedaan tetapi tidak menunjukkan tingkatan seperti berikut ini. Yang pertama, perbedaan fisik atau ras. Yang kedua, perbedaan suku bangsa. Yang ketiga, perbedaan agama. Yang keempat, perbedaan jenis kelamin. Nah, sedangkan secara vertikal menunjukkan adanya tingkatan. Hal ini ditunjukkan dengan kualitas yang berbeda antar individu. Misalnya, dengan adanya urutan tingkatan pendidikan SD, SMP, SMK maupun perguruan tinggi. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. Nah, di sini ada 3 hal yang melatar belakangi kemajemukan bangsa Indonesia. Yang pertama, latar belakang historis, yang mana nenek moyang Indonesia ini berasal dari Cina atau bangsa Yunan. Yang kedua, latar belakang geografis, di mana keadaan geografis bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak pulau ini menyebabkan kemajemukan bangsa di Indonesia. Yang ketiga, latar belakang sosiologis dan kultural. Nah, di sini karena kita sudah terdiri dari banyak pulau, akibatnya memiliki banyak budaya sosiologis dan kultural seperti itu. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang keanekaragaman sebagai unsur kebangsaan dan kepribadian nasional. Yang pertama yaitu kebudayaan daerah sebagai unsur kebudayaan nasional. Nah, di sini ada pernyataan bahwa kebudayaan daerah itu menjadi unsur penentu kebudayaan nasional. Oleh karena itu, tidak akan ada kebudayaan nasional bila tidak ditunjang oleh kebudayaan daerah.
Kemudian yang kedua, pengenalan keanekaragaman budaya Indonesia atau dikenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Selanjutnya yang ketiga yaitu suku-suku bangsa Indonesia. Nah, di sini terdiri dari banyak suku Indonesia. Di antaranya yang pertama di Pulau Jawa ada suku Sunda, ada suku Jawa, dan ada suku Madura yang memiliki kebudayaannya masing-masing. Yang keempat ada budaya daerah. Contohnya Bali yaitu tari legong, atau ada Aceh dengan tari sendati seperti itu, dan masih banyak lainnya. Yang kelima ada membina dan melestarikan kebudayaan daerah dan nasional. Nah, di sini mengembangkan kesadaran membina dan melestarikan budaya daerah dan nasional antara lain dengan cara mempelajari kebudayaan dari berbagai daerah baik secara formal maupun secara non formal. Selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika dan integrasi nasional. Untuk mewujudkan suatu kesatuan nasional dikenal dengan istilah integrasi nasional, yaitu proses dan hasil kehidupan sosial yang dicapai melalui beberapa tahapan, yaitu adanya kerjasama, adanya koordinasi, dan adanya asimilasi. Selanjutnya ada landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini ada 4 landasan. Yang pertama yaitu Pancasila sila ketiga. Yang kedua ada pembukaan UUD 45 alinea kedua. Yang ketiga ada batang tubuh UUD 45. Di antaranya adalah pasal 1 ayat 1, pasal 32, pasal 35, dan pasal 36. Dan yang terakhir itu pembinaan kebudayaan. Yang terakhir ada misi bangsa Indonesia di era global. Yang pertama ada pengamalan Pancasila. Yang kedua ada penegakan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, peningkatan pengajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada menjamin kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman masyarakat. Yang kelima, perwujudan kehidupan sosial budaya. Yang keenam, perwujudan sistem hukum nasional. Yang ketujuh, ada pemberdayaan masyarakat. Yang kedelapan, ada perwujudan otonomi daerah. Yang kesembilan, ada perwujudan kesejahteraan rakyat. Yang kesepuluh, perwujudan aparat negara. Yang ke-11 perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional, dan yang terakhir adalah perwujudan politik luar negeri. Baik, poin yang kedua atau KB2 yaitu tentang konsep dan prinsip semangat bangsa. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada pengertian dan unsur terbentuknya bangsa, ada menunjukkan semangat kebangsaan, paham yang bertentangan dengan nasionalisme, ada patriotisme sebagai wujud sikap dan perilaku kebangsaan, ada nilai-nilai semangat kebangsaan, dan yang terakhir ada sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Langsung saja untuk yang pertama yaitu ada pengertian dan unsur terbentuknya bangsa. Pengertian negara dan bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki cita-cita bersama yang mengikat warga negara menjadi satu kesatuan. Sedangkan unsur-unsurnya yang pertama ada persamaan asal keturunan bangsa, ada persamaan pola kebudayaan, persamaan tempat tinggal, ada persamaan nasib kesejarahan, dan ada persamaan cita-cita. Selanjutnya menunjukkan semangat kebangsaan. Di sini pandangan bahasa Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu monodualistik atau suatu paham yang menganggap bahwa hakikat sesuatu merupakan 2 unsur yang terikat menjadi satu kebulatan. Yang kedua ada monopluralis, mengaku bahwa bahasa Indonesia terdiri dari berbagai unsur yang beraneka ragam. Walaupun demikian, keseluruhan unsur yang berbeda itu tetap merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga ada integralistik, kebersamaan dan kekeluargaan. Selanjutnya prinsip wawasan Nusantara yang mengandung makna Indonesia merupakan satu kesatuan politik, Indonesia merupakan satu kesatuan sosial budaya. Yang ketiga, Indonesia merupakan satu kesatuan ekonomi. Yang keempat adalah Indonesia merupakan satu kesatuan pertahanan keamanan. Paham yang bertentangan dengan nasionalisme di sini ada 3 paham. Yang pertama ada sukunisme atau kecintaan yang berlebihan terhadap suku dan memisahkan diri dari suku yang lainnya. Yang kedua ada
kaufinisme atau rasa cinta tanah air yang berlebihan dan merendahkan negara bangsa lain. Yang ketiga ada ekstremisme atau tindakan satu golongan yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara yang tidak konstitusional. Di sini ada dua jenis, ada ekstremisme kanan, kelompok yang menyalahgunakan agama untuk mewujudkan kepentingan golongan. Yang kedua ada ekstremisme kiri atau bahaya laten komunisme. Selanjutnya ada nilai semangat kebangsaan. Di sini ada 4 nilai. Yang pertama nilai persatuan, nilai kecintaan, nilai kebangsaan, dan nilai pengorbanan. Sikap terbuka dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Nah, di sini sebagai permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini tentu harus diselesaikan dengan tuntas melalui proses keterbukaan dalam kehidupan bangsa dan negara sehingga tidak timbul tanda tanya pada masyarakat dan menimbulkan konflik. Ada patriotisme sebagai wujud sikap dan perilaku kebangsaan. Patriotisme diartikan sebagai cinta atau pembela tanah air, seorang pejuang sejati atau pembela bangsa yang mempunyai semangat, sikap, dan perilaku cinta tanah air di mana ia mengorbankan segalanya bahkan jiwanya untuk kemajuan, kemakmuran, dan kejayaan tanah air. Seperti yang diungkapkan oleh John F. Kennedy, yaitu jangan tanyakan apa yang dapat diberikan negara kepada Anda, tetapi tanyakanlah apa yang Anda berikan kepada negara. Konsep serta prinsip cinta tanah air dan bela negara. A. Konsep dan prinsip cinta tanah air. 1. Mengamalkan nilai-nilai yang berkaitan dengan rasa cinta tanah air yang terdiri dari 1. Cinta tanah air dan hubungan dengan sila-sila Pancasila. 2. Tinjauan beberapa aspek tuntunan tingkah laku. 3. Pengamalan dan tingkah laku cinta tanah air dan bangsa. 4. Cara menanamkan tingkah laku cinta tanah air dan bangsa. Konsep dan prinsip cinta tanah air kedua, nilai budi pekerti cinta tanah air yang terdiri dari rasa memiliki, setia, rela berkorban, pengabdian, amanah, berdisiplin, bersyukur, dan berhati lembut. B. Konsep dan prinsip bela negara yang terdiri dari 1. Kewajiban warga negara dalam membela negara. 2. Peraturan perundang-undangan tentang wajib bela negara. 3. Tindakan yang menunjukkan upaya membela negara. 4. Partisipasi dalam usaha pembelaan negara di lingkungannya.